Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang cara menyusun persamaan kuadrat baru. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah sekarang, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Untuk soal kita kali ini, jika X1 dan X2 akar-akar persamaan kuadrat, X kuadrat dikurang 4X tambah 3 sama dengan 0, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah A. X1 kurang 2 dan X2 kurang 2, B. X1 dikali X2 dan X1 tambah X2, C. X1 kuadrat dikali X2 kuadrat dan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, sekarang perhatikan cara penyelesaiannya. Ini sangat mudah sekali. Adapun langkah pertama, cari tahu terlebih dahulu hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat yang ada pada soal. Untuk hasil jumlah terlebih dahulu, X1 tambah X2, di mana rumusnya yaitu min B per A. Timbul pertanyaan, mana sebagai nilai A, mana nilai B? Untuk nilai A yang di depan X kuadrat, nah di sini sebenarnya ada angka 1 tapi dia tidak ditulis, ini sebagai nilai A-nya. Sedangkan nilai B yang di depan X saja, yaitu negatif 4. Dan yang paling belakang ini sebagai nilai C. Balik lagi ke rumus. Sama dengan negatif, setelah itu baru nilai B. Berarti negatif dikali negatif 4 per nilai A sama dengan 1. Sama dengan negatif kali negatif itu hasilnya positif. Positif 4 bagi 1 hasilnya 4. Ini untuk hasil jumlahnya. Lanjut untuk hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. X1 kali X2, di mana rumusnya yaitu C per A. Untuk nilai C, itu sama dengan 3. Maka sini kita tulis 3 per 1 dan 3 bagi 1 hasilnya 3. Nah, setelah ini, barulah kita bisa untuk menentukan hasil dari A, B, dan C. Untuk A terlebih dahulu. X1 kurang 2 dan X2 kurang 2. Kita misalkan saja yang di depan sebagai nilai alfa, di sebelahnya sebagai nilai beta. Adapun rumus untuk menentukan persamaan kuadrat yang baru yaitu X kuadrat dikurang buka kurung alfa ditambah beta kali X ditambah buka kurung alfa kali beta tutup kurung sama dengan 0. Ini rumus untuk menentukan persamaan kuadrat yang baru. Nah, maka langkah selanjutnya cari tahu terlebih dahulu untuk alfa ditambah beta. Oke, alfa ditambah beta. Untuk alfa nilainya yaitu X1 kurang 2, lalu ditambah beta yaitu X2 kurang 2. Sekarang tinggal kita sederhanakan saja. X1 ditambah X2 dikurang 2, dikurang lagi dengan 2. Kurang 2, kurang 2. Sama dengan X1 ditambah X2, negatif 2 kurang 2 hasilnya negatif 4. Sama dengan X1 tambah X2, sudah kita cari di awal tadi. Yang hasilnya sama dengan 4. Lalu jangan lupa dikurangkan lagi dengan 4 dan 4 kurang 4 hasilnya 0. Lanjut, untuk hasil kali lagi, alfa dikali beta. Untuk alfa, X1 kurang 2, lalu dikali beta yaitu X2 dikurang 2. Perhatikan cara perkaliannya. Kita mulai dari angka depan. X1 kita kalikan ke semua angka yang ada di dalam tanda kurung di sebelahnya. X2 dikurang 2. Pindah ke angka di sebelahnya. Negatif 2. Negatif 2. Juga kita kalikan ke semua angka yang ada di dalam tanda kurung di sebelahnya. X2 kurang 2. Nah, sekarang baru kita kali. X1 kali X2, maka hasilnya X1 kali X2. Lalu X1 dikali negatif 2, hasilnya negatif 2X1. Lanjut, negatif 2 kali X2, hasilnya negatif 2X2. Lalu negatif 2 kali negatif 2, hasilnya positif 4. Lanjut, X1 dikali X2. Perhatikan cara merubah bentuk ini. Negatif 2X1 dikurang 2X2. Kita rubah menjadi negatif 2-nya tarik keluar. Yang tinggal dalam kurung yaitu X1 ditambah X2. Lalu ditambah 4. Nah, perhatikan bagi yang bingung dengan bentuk yang ini.
Nah, jika negatif 2 ini kita kalikan ke angka di dalam tanda kurung di sebelahnya, maka hasilnya sama seperti bagian atas ini. Negatif 2 kali X1 hasilnya negatif 2X1. Lalu negatif 2 dikali positif X2, maka hasilnya negatif 2X2. Nah, lanjut. X1 kali X2 nilainya sudah ada, yaitu sama dengan 3. Dikurang 2, lalu X1 tambah X2 juga sudah kita cari tadi, yang hasilnya sama dengan A, 4. Lalu ditambah 4. Sama dengan 3 dikurang 2 kali 4 hasilnya 8, lalu ditambah 4. Sama dengan 3 dikurang 8 hasilnya negatif 5. Negatif 5 ditambah 4 hasilnya negatif 1. Balik ke rumus persamaan kuadrat baru tadi. X kuadrat dikurang alfa tambah beta hasilnya 0. Maka sini kita tulis 0x ditambah alfa kali beta yang hasilnya min 1. Lalu sama dengan 0. X kuadrat ini 0 kali X hanya tetap 0, boleh tidak kita tulis. Lalu positif kali negatif 1 hasilnya negatif 1 sama dengan 0. Dan ini dia persamaan kuadrat yang baru. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Nah, biar benar-benar paham, sekarang perhatikan soal bagian B. Untuk bagian B, X1 dikali X2 dan X1 tambah X2. Ingat langkah pertama, misalkan saja terlebih dahulu yang di depan ini sebagai nilai alfa, di sebelahnya sebagai nilai beta. Adapun rumus untuk menentukan persamaan kuadrat yang baru, yaitu X kuadrat dikurang dalam kurung alfa ditambah beta kali X ditambah dalam kurung alfa kali beta tutup kurung sama dengan 0. Langkah selanjutnya, tentukan hasil alfa ditambah betanya lagi. Perhatikan, alfanya yaitu X1 kali X2. Lalu ditambah nilai beta yaitu X1 ditambah X2. Sama dengan X1 dikali X2. Sudah kita cari yang hasilnya sama dengan 3. Lalu ditambah X1 ditambah X2 juga sudah kita cari yang hasilnya sama dengan 4. Dan 3 tambah 4 hasilnya 7. Langkah selanjutnya, untuk alfa kali beta. Ini tadi untuk jumlah. Oke. Sekarang untuk hasil kalinya lagi. Alfa nilainya X1 dikali X2. Lalu dikali beta nilainya X1 tambah X2. Sama dengan X1 kali X2 nilainya sama dengan 3. Lalu dikali X1 tambah X2 hasilnya 4. Dan 3 kali 4 hasilnya 12. Maka balik lagi ke rumus tadi. X kuadrat dikurang untuk hasil alfa tambah beta. Itu nilainya tuh 7. Maka sini kita tulis 7 lalu di luarnya X. Ditambah alfa kali beta yang hasilnya 12 sama dengan 0. Oke, nah perhatikan di sini boleh langsung kita hapus tanda kurungnya. Maka ini dia jawaban akhirnya, yaitu X kuadrat dikurang 7X ditambah 12 sama dengan 0. Nah, sekarang kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal bagian C. Nah, langkah-langkahnya tetap sama seperti soal yang tadi. Misalkan saja bentuk yang pertama sebagai alfanya, di sebelahnya sebagai beta. Nah, perhatikan. Rumus yang digunakan tetap sama. Kalau untuk rumus persamaan kuadrat baru yaitu X kuadrat dikurang alfa tambah beta, tutup kurung kali X, ditambah alfa kali beta, tutup kurung sama dengan 0. Cari hasil alfa tambah beta terlebih dahulu. Alfanya yaitu X1 kuadrat dikali X2 kuadrat. Lalu ditambah untuk beta. Nilainya yaitu X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Sama dengan bentuk X1 kuadrat dikali X2 kuadrat bisa kita rubah menjadi bentuk X1 kali X2 kuadratnya di luar. Lalu ditambah perhatikan bentuk lain dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Yaitu boleh menjadi buka kurung X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2 X1 kali X2. Ingat, ini bentuk lain dari yang bagian atas ini. Lanjut sama dengan, perhatikan kelanjutannya. X1 kali X2. Ini sudah kita cari.
Oke, sudah kita cari, kita peroleh hasilnya berapa tadi? Yaitu sama dengan 3. Jangan lupa dikuadratkan. Lalu ditambah X1 tambah X2. Perhatikan, X1 tambah X2 hasilnya 4. Lalu jangan lupa dikuadratkan, dikurang 2. X1 kali X2 hasilnya sama dengan 3. Lanjut di sebelahnya, sama dengan 3 kuadrat hasilnya 9. Ditambah 4 kuadrat hasilnya 16. Lalu dikurang 2 kali 3 hasilnya 6. Sama dengan berapa nih? 9 ditambah 16, lalu dikurang 6, kita peroleh hasilnya berapa ini? 16 kurang 6, 10. 10 tambah 9, hasilnya 19. Ini untuk hasil jumlah. Sekarang cari lagi untuk hasil kali. Alfa kali beta. Untuk alfanya tadi, X1 kuadrat dikali X2 kuadrat. Dikali nilai betanya, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Sama dengan. Bentuk ini kita rubah menjadi X1 kali X2 kuadrat. Dikali, perhatikan bentuk ini yang akan kita rubah sama seperti yang tadi. Itu menjadi X1 tambah X2 kuadrat. Dikurang 2 kali X1 kali X2. Sekali lagi perhatikan di sini. Ini merupakan bentuk lain dari bagian atas ini. Harus kita uraikan agar ada bentuk X1 tambah X2, X1 kali X2. Lanjut sama dengan X1 kali X2, nilainya 3. Jangan lupa dikuadratkan. Lalu buka kurung. X1 tambah X2, hasilnya 4. Jangan lupa dikuadratkan. Lalu dikurang 2 kali X1 kali X2, hasilnya 3. Tutup kurung, sama dengan 3 kuadrat hasilnya 9. 4 kuadrat hasilnya 16, lalu dikurang 6. Sama dengan 9, lalu 16 dikurang 6, hasilnya 10. Dan 9 kali 10 hasilnya 90. Nah, terakhir, balik ke rumus awal tadi. X kuadrat dikurang, perhatikan hasil alfa dikurang beta. Kita peroleh hasilnya 19. Oke. Ini sebenarnya boleh pakai tidak tanda kurung. Oke. Kurang 19, lalu jangan lupa X-nya. Ditambah alfa kali beta. Yang hasilnya 90. Sama dengan 0. Nah, seperti ini cara penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.